Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sean Archer yang sedang berada di taman hiburan bersama putranya. Saat itu, Sean Archer menemani putranya bermain salah satu wahana. Namun tiba-tiba, ia ditembak oleh seorang teroris bernama Castor Troy. Ternyata tembakan itu juga mengenai putranya dan membuat sang anak meninggal. 6 tahun kemudian, Archer dan timnya masih memburu keberadaan Castor Troy. Archer sangat frustrasi karena timnya belum juga menemukan lokasi Castor. Di tempat lain, Castor sedang menyamar sebagai pendeta dan memasang bom waktu di sebuah gedung. Archer kemudian mendapat informasi bahwa adik Castor, Pollux Troy, telah menyewa jet pribadi. Archer segera bergerak karena yakin Pollux pasti bersama Castor. Benar saja, Castor bertemu Pollux dan menaiki jet pribadi tersebut. Ketika jet mulai lepas landas, Archer dan polisi mengejarnya. Ternyata pramugari di jet itu adalah mata-mata FBI, namun nasib buruk menimpanya. Ia disandera oleh Castor dan kemudian dibunuh di depan Archer. Archer mencoba menghentikan jet menggunakan helikopter dan menembak salah satu mesinnya. Kesal, Castor menembak pilot, sehingga pesawat jatuh menabrak hanggar di bandara. Polisi mengepung hanggar dan mencoba menangkap Castor. Namun ia dan adiknya melawan sehingga baku tembak pun terjadi. Singkat cerita, Pollux berhasil ditangkap. Sementara Castor terus berusaha melarikan diri dan bersembunyi di hanggar. Baku tembak antara Archer dan Castor berlangsung sengit. Keduanya terlihat seimbang. Saat berhadapan, Castor mengancam akan meledakkan sebuah kota kecuali ia dan saudaranya dibebaskan. Namun Archer tidak langsung percaya. Castor yang kehabisan peluru mencoba menyerang Archer. Namun akhirnya tertabrak jet dan tewas. Setelah berhasil membunuh Castor, Archer pulang, tetapi ia tidak rukun dengan putrinya, Jamie. Ia memberitahu istrinya, Eve, bahwa Castor telah mati dan mereka merasa lega. Ketika Archer masuk ke kantornya, semua orang mengucapkan selamat. Namun ia tidak merasa bahagia, karena banyak rekannya yang juga tewas saat mencoba menangkap Castor. Di kantornya, Archer mengenang putranya, Michael, yang terbunuh 6 tahun lalu menutup kasus Castor. Tak lama kemudian, rekannya memberinya sebuah disket yang ditemukan di tas Pollux Troy. Di dalamnya terdapat informasi tentang bom dengan daya ledak besar. Archer pun teringat pada ancaman Castor di bandara. Polisi lalu menginterogasi Pollux untuk mencari tahu tentang bom tersebut. Namun Pollux tetap menolak memberikan informasi sebelum bertemu saudaranya. Mengetahui hal itu, Archer sangat kesal. Karena tertekan, salah satu rekannya mengajaknya pergi ke rumah sakit. Archer terkejut saat melihat Castor ternyata masih hidup. Ia hanya koma dan sedang dirawat. Rekannya lalu mengusulkan agar wajah dan fisik Archer diubah sementara menjadi Castor, agar ia bisa mendapatkan informasi tentang bom dari Pollux. Hal ini memungkinkan berkat teknologi medis yang ada di sana. Awalnya Archer tertawa dan menolak, namun rekannya berkata jika bom meledak, maka Castor yang akan menang. Archer pun bimbang. Ia mencoba menginterogasi semua kenalan Castor, termasuk Sasha dan Dietrich, namun hanya mendapat informasi bahwa bom akan meledak pada tanggal 18. Lokasi bom juga hanya diketahui oleh Pollux. Akhirnya Archer kembali ditawari operasi tukar wajah tersebut. Rekannya mengatakan misi ini rahasia dan tidak tercatat di database kepolisian. Bos maupun istrinya tidak boleh tahu bahwa wajah Archer dan Castor telah ditukar. Archer ragu karena risikonya besar. Namun akhirnya setuju. Ia pulang dan berbicara dengan istrinya, mengenang penembakan 6 tahun lalu yang menewaskan Michael. Eve mengatakan segalanya akan menjadi lebih baik sekarang setelah Castor tiada. Namun Archer berkata belum semuanya selesai dan ia masih punya satu tugas penting. Istrinya kesal namun akhirnya mengizinkannya pergi. Singkat cerita,
Archer bersiap menjalani operasi. Rekannya, Tito, khawatir karena ini seperti misi bunuh diri. Archer tahu risikonya, namun tetap maju. Bahkan ia menitipkan cincin pernikahannya pada Tito. Operasi tukar wajah pun dimulai. Setelah beberapa saat, operasi selesai dan wajah Castor dipindahkan ke wajah Archer. Tubuh Archer juga diubah agar mirip Castor. Saat terbangun, Archer melihat wajahnya kini adalah Castor. Ia menangis dan marah. Rekannya menenangkannya, mengatakan ini hanya sementara, dan setelah informasi bom didapat, wajahnya akan dikembalikan. Suara Archer juga diubah menjadi suara Castor dengan implan microchip di tenggorokannya. Kini mereka punya waktu 6 hari untuk menemukan lokasi bom. Archer lalu dibawa ke penjara untuk bertemu Pollux. Tidak ada rekan FBI lain yang tahu bahwa Castor di depan mereka sebenarnya adalah Archer. Penjara itu memiliki tingkat keamanan sangat tinggi. Semua narapidana memakai sepatu magnet. Saat tiba, Archer menarik perhatian para napi dan akhirnya bertemu Pollux. Tiba-tiba, seorang napi menyerangnya hingga timbul keributan. Archer hampir membunuh napi itu, namun petugas berhasil menghentikannya. Sementara itu, Castor yang masih di rumah sakit tiba-tiba sadar dari koma. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki wajah, namun melihat wajah Archer di ruang itu. Ia lalu menelepon rekannya, Lars, untuk memberitahu bahwa seseorang telah mengambil wajahnya. Lars datang ke rumah sakit sambil menyandera dokter bedah. Sementara di penjara, Archer yang menyamar akhirnya bisa berbicara dengan Pollux. Awalnya Pollux curiga, namun Archer bisa menjawab semua pertanyaannya. Pollux pun memberitahu bahwa lokasi bom ada di gedung Convention Center. Setelah mendapat informasi itu, Archer berterima kasih dan pergi. Namun tak lama, ia mendapat kunjungan dari Castor, yang kini telah memakai wajah Archer. Archer kaget, karena ia mengira Castor masih koma. Castor mengatakan bahwa semua dokter dan pihak yang mengetahui operasi tukar wajah sudah dibunuh. Begitu pula semua buktinya. Castor bahkan memakai cincin pernikahan Archer. Archer marah dan hampir membunuhnya. Namun petugas penjara datang menghentikan. Castor yang kini menjadi Archer pulang dan menemui Eve. Ia menggoda Eve. Namun sang istri tidak curiga. Castor menemukan buku harian Archer dan bertemu putrinya, Jamie. Jamie heran melihat ayahnya tiba-tiba merokok dan berubah sikap. Sementara itu, Archer melihat Pollux dibebaskan dari penjara. Pollux mengejeknya dan sepertinya sadar bahwa saudaranya yang di luar adalah palsu. Petugas penjara mengatakan bahwa Archer telah membuat kesepakatan dengan Pollux, sehingga Pollux dibebaskan. Archer marah dan mengatakan bahwa dirinya adalah Archer yang asli, serta memberitahu ada bom di Convention Center. Namun petugas tidak percaya. Singkat cerita, Pollux dibawa ke kantor Archer untuk diinterogasi. Tak lama, bos Archer datang dan heran melihat Archer bekerja sama dengan Pollux. Castor menyuruh Pollux mengaku soal lokasi bom. Setelah mendapatkan lokasi, polisi langsung melakukan evakuasi darurat di tempat bom. Tim penjinak berusaha mematikan bom, namun prosesnya sulit dan memakan waktu lama. Castor menyuruh tim keluar dari area. Saat waktu hanya tersisa 2 detik, Castor berhasil mematikan bom. Singkat cerita, Archer dilaporkan media sebagai penyelamat kota. Dari siaran berita, Archer palsu mengatakan bahwa ia telah menang. Archer yang menyaksikannya dari penjara sangat menderita. Sementara Castor menikmati ketenarannya dengan menggunakan wajah dan identitas Archer. Sementara itu, di rumah, Castor bersikap sangat romantis kepada Eve. Sekali lagi, Eve tidak curiga dengan perubahan sikap suaminya. Di penjara, Archer mencari cara untuk keluar dan melepas sepatu magnetnya. Salah satu narapidana mengatakan bahwa sepatu magnet hanya dilepas saat berada di klinik penjara. Singkat cerita, Archer mencoba membuat keributan dengan petugas penjara. Ketika hendak diberi hukuman setrum, sepatu magnetnya dilepas oleh petugas.
Archer pun bekerja sama dengan narapidana lain untuk melarikan diri. Baku tembak pun terjadi, dan kerusuhan besar meledak di penjara. Archer berhasil merusak sistem penjara, lalu menuju atap, melompat ke laut, dan berhasil kabur. Di tempat lain, ketika Castor hendak pergi bekerja, ia tiba-tiba dicegah oleh Eve karena ternyata ia tidak tahu bahwa hari itu mereka seharusnya pergi ke makam anak mereka. Sesampainya di kantor, ia mendapat kabar dari rekannya bahwa Castor tewas saat melarikan diri dari penjara. Namun mayatnya belum ditemukan, sehingga Archer palsu tidak percaya jika Castor benar-benar mati. Dugaan itu benar. Ternyata Archer selamat dan berhasil mencuri mobil. Ia kemudian menelepon istrinya dan mengatakan bahwa suaminya yang sekarang bukanlah suami yang asli. Namun Eve tidak percaya dan menutup telepon. Archer kemudian mengunjungi Dietrich, teman Castor. Di sana ia bertemu para penjahat lainnya. Mereka menyambutnya seolah ia benar-benar Castor Troy. Dietrich lalu memberikan pistol dan barang-barang milik Castor kepada Archer. Archer mengatakan ingin menangkap Archer dengan bantuan mereka. Kemudian ia berniat melakukan operasi untuk menghapus wajah Archer. Sementara itu, di rumah Archer, Castor memberi Jamie sebuah pisau dan mengajarinya cara melindungi diri. Di sisi lain, Archer yang sedang tidur tanpa sadar menyebut nama Eve, membuat Sasha cemburu. Sasha adalah kekasih Castor. Tiba-tiba Archer terbangun dan mengacungkan pistol karena kaget melihat Sasha di sisinya. Dari kejauhan, ternyata Pollux sedang mengawasinya dan memberitahu Castor lokasi Archer. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengepung tempat itu. Saat itu, Archer mengetahui bahwa Castor memiliki anak laki-laki berusia 5 tahun dari Sasha bernama Adam, yang keberadaannya dirahasiakan agar tidak disakiti orang. Archer lalu teringat pada putranya yang sudah meninggal dan memanggil Adam dengan nama Michael. Tiba-tiba polisi mulai menembak. Dietrich dan yang lain membalas tembakan. Archer berusaha kabur bersama Sasha sambil melindungi Adam. Castor dan agen FBI lain tiba di lokasi, dan terjadi baku tembak. Dietrich tertembak oleh Castor saat melindungi Sasha dan Adam, hingga akhirnya tewas. Beruntung, Sasha dan anaknya berhasil lolos lewat pintu belakang. Pertarungan antara Archer dan Castor pun terjadi. Saat Archer hendak kabur, Pollux mengejarnya. Tak butuh waktu lama, Archer langsung membunuh Pollux. Pollux tewas seketika di depan Castor. Melihat kematian Pollux, Castor sangat sedih. Seorang polisi yang melihat Archer palsu menangis atas kematian Pollux merasa aneh, sehingga Castor langsung menembaknya. Di kantornya, Castor kembali masuk berita karena telah membunuh beberapa penjahat, meski wajahnya terlihat muram akibat kematian Pollux. Tak lama, atasannya datang dan memutuskan untuk menghentikan perang melawan teroris karena banyak korban di pihak kepolisian. Kesal dengan keputusan itu, Castor mengaku dirinya adalah Castor Trev lalu membunuh bosnya di ruangan tersebut. Ia kemudian mengatakan bahwa bosnya terkena serangan jantung. Sementara itu, Archer nekat menyelinap masuk rumahnya yang dijaga polisi demi bertemu istrinya. Eve ketakutan dan ingin berteriak. Namun Archer mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa misi terakhirnya adalah menyamar sebagai Castor Troy, menukar wajah. Namun Castor bangun dari koma dan menyamar sebagai dirinya. Untuk membuktikan ucapannya, Archer mengatakan bahwa golongan darahnya adalah O, sedangkan Castor bergolongan darah AB. Archer lalu pergi. Malam itu, saat bersama suaminya yang palsu, Eve merasa tidak nyaman. Saat Castor tidur, Eve diam-diam mengambil sampel darahnya dan memeriksanya di rumah sakit. Hasilnya adalah AB. Eve sangat terkejut. Archer datang menemui Eve. Namun Eve mengatakan bahwa ia tidak percaya pada siapapun. Archer lalu menceritakan kenangan pribadi mereka, hingga akhirnya Eve percaya. Keesokan paginya, Castor mendapati istrinya tidak ada di kamar. Castor dan pasukannya segera menuju ke rumah sakit. Saat itu, Eve sedang merawat Archer. Mengetahui Castor datang, Archer berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Castor dan Eve menghadiri pemakaman Victor, atasan Archer.
Archer juga datang ke pemakaman tersebut. Mereka akhirnya bertemu dan baku tembak terjadi. Eve disandera oleh Castor, sementara Jamie dijemput oleh anak buah Castor. Sasha tiba-tiba datang membantu Archer. Pertarungan sengit terjadi. Dua anak buah Castor tewas, dan Sasha juga tewas melindungi Archer. Sebelum meninggal, Sasha meminta Archer untuk menjaga Adam, putranya. Di tengah baku tembak, tiba-tiba Jamie datang. Ketakutan, Jamie berusaha lari. Eve lalu menghubungi rekan Archer dan menceritakan semuanya. Jamie yang melihat ayahnya terpojok mengambil pistol dan membidik. Namun ia ragu siapa yang harus dipercaya, hingga akhirnya ia menembak Archer yang berwajah Castor. Castor pun menangkap Jamie. Jamie lalu menusuk Castor dengan pisau yang sebelumnya diberikannya, lalu berhasil kabur. Castor melarikan diri ke dermaga dan mencuri speedboat. Tak mau kehilangan Castor, Archer mengejarnya dengan speedboat juga. Archer berhasil melompat ke speedboat Castor dan mereka berkelahi. Pertarungan berakhir saat speedboat menabrak dermaga dan meledak. Keduanya terpental dan melanjutkan pertarungan di darat. Saat terpojok, Castor sengaja melukai wajahnya sendiri agar meninggalkan bekas pada wajah Archer. Namun akhirnya Archer berhasil menembak dan membunuh Castor. Polisi datang dan mengenali Archer meski ia masih berwajah Castor. Archer mengambil kembali cincin pernikahannya yang dipakai Castor. Singkat cerita, operasi untuk mengembalikan wajah Archer pun dilakukan. Archer lalu pulang dengan wajah aslinya dan disambut bahagia oleh istri dan putrinya. Ia juga membawa Adam, putra Sasha, untuk mereka rawat, dan Eve menyetujuinya. Film pun berakhir.